Keutamaan dari i'tikaf. Yang pertama, pastinya itu dicontohkan oleh Nabi SAW. I'tikaf dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah i'tikaf di 10 pertama Ramadan. Kemudian diperintahkan 10 kedua Ramadan. Dan diperintahkan lebih ditekankan di 10 terakhir Ramadan. Dan dalam hadis Nabi SAW, kemudian para sahabat, kemudian para istri Nabi SAW, ya'takifna ba'dahu. Setelah Rasulullah wafat, para istri Nabi kemudian i'tikaf di masjid setelah wafatnya Nabi SAW. Artinya ini pertama, ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama, itu sudah cukup sebenarnya. Kemudian yang kedua, i'tikaf terutama 10 hari terakhir itu kan berpotensi untuk mendapatkan fadilah yang maksimal di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Apakah kalau enggak i'tikaf berarti enggak dapat fadilah? Ya dapat. Hanya saja tidak maksimal. Artinya begini teman-teman, ikhwan. Kalau misalnya antum di malam Lailatul Qadar tetap di rumah dan hanya membaca Al-Quran di rumah di malam Lailatul Qadar, antum dapat pahala ibadah di malam Lailatul Qadar. Namun secara kemaksimalan enggak dapat. Yang dapat adalah mereka yang sedang beribadah di rumah Allah Azza wa Jalla. Dan itu juga ada dalam Al-Quran untuk masalah i'tikaf ini, sampai saking sakralnya i'tikaf maka dilarang bermubasyarah dengan istri di masjid lagi i'tikaf. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bermubasyarah dengan istri kalian sedangkan kalian dalam konteks sedang beriktikaf di masjid. Arti mubasyarah itu ada dua makna. Mubasyarah ada dua makna. Pertama, mubasyarah itu adalah pelukan atau sentuhan skin to skin, kulit dengan kulit, itu mubasyarah. Yaitu senggama, pelukan dengan kulit. Itu tidak boleh ketika dalam sesi i'tikaf. Loh, kok bisa i'tikaf kok pelukan gitu? Ya mungkin ketika antum mau makan ke rumah, ya kan? Kadang nggak disediain di masjid, antum makan ke rumah. Kemudian di rumah antum makan, ngeliat istri kok makin cantik. Pas lagi i'tikaf rumah aja biasanya nggak secantik ini. Kemudian antum peluk dia, maka ini nggak boleh. Putus i'tikafnya, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan saking sakralnya i'tikaf ini. Sampai hal yang sebenarnya asalnya ibadah itu dilarang. Meluk istri ibadah nggak, jemaah? Insya Allah ibadah. Tergantung niat sebenarnya, tapi insya Allah ibadah. Iya, mencumbui istri ibadah nggak? Ibadah. Kata Nabi SAW bahkan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Terhadap kemaluan salah satu dari kalian itu ada sedekahnya. Itu jima, itu sedekah, ibadah. Namun ketika menjalani ketaatan i'tikaf, maka ini semua diharamkan. Berarti ini spesial. Ada spesial di i'tikaf ini. Sampai ibadah-ibadah lainnya itu nggak boleh. Dan tidak boleh menjadi fitur dalam i'tikaf ibadah-ibadah ini. Seperti maaf, jima itu ibadah, tapi nggak boleh menjadi fitur di sini. Bahkan membatalkan i'tikafnya. Maka itu fadilahnya. Dan juga mendapatkan Lailatul Qadar di rumah Allah Azza wa Jalla. Maka ya itu hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu seberapa tinggi pahalanya. Karena ibadah di malam Lailatul Qadar itu khair min alfi syahr. Lebih afdal daripada ibadah selama 1000 bulan menurut pendapat sebagian dari ulama. Maksudnya ibadah di i'tikaf itu lebih spesial lagi dari itu. Wallahu ta'ala alam.